Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang seorang wali, Syekh Ghozi, wali 1000 nyawa yang selalu muncul tiba-tiba setiap peperangan. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah. Kisah ini nyata karena memang benar adanya. Karena setiap kejadian apapun di muka bumi ini pastilah mengandung pelajaran dan hikmah. Tinggal kitanya saja apakah bisa mengambil nilai dari setiap kisah kejadian tersebut. Di Al-Quran pun banyak sekali cerita-cerita masa lalu. Misalnya kisah kaum Ad yang mendustakan agama Allah hingga akhirnya diazab dan lain sebagainya. Terkenal dengan nama sebutan Syekh Ghozi, semoga Allah merahmatinya, berasal dari Timur Tengah. Sosok beliau ini sangat misterius dan tak banyak yang mengetahui. Yang diketahui oleh banyak wali bahwa beliau sukanya tiba-tiba datang dan tiba-tiba menghilang begitu saja, layaknya kisah dongeng sebelum tidur atau seperti kisah film-film. Beliau ini usianya ratusan tahun atau lintas generasi. Lahir pada masa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, sekaligus menjadi murid sang wali dan hidup hingga era abad 21 ini. Bayangkan sendiri berapa usia beliau dan sudah melewati beberapa generasi beliau hidup di dunia ini. Subhanallah. Pada era imperialisme dulu, di mana bangsa Eropa mulai menjelajah bumi dan berusaha menjajah bangsa lain, termasuk negara-negara yang mayoritas Islam atau Muslim, Syekh Ghozi termasuk sosok yang menentang penjajahan dan ikut berperang. Pada masa itu Syekh Ghozi suka mengembara ke berbagai negara dan tak jarang ikut perang melawan kezoliman bangsa barat yang dilewatinya, termasuk ke Nusantara kita, yaitu Indonesia. Pernah suatu ketika dalam sebuah peperangan antara kaum muslimin dengan para penjajah, Syekh Ghozi tiba-tiba muncul dan ikut berperang. Mungkin ketepatan beliau melewati daerah yang sedang berperang. Dan lucunya, jika Syekh Ghozi ikut berperang, tak terlihat membawa sama sekali senjata. Tidak terlihat membawa pedang, tombak, perisai, baju perang, ataupun senapan dengan segala perlengkapannya. Dan pada saat berperang pecah dengan hebatnya, di saat peluru berdesingan ke sana kemari mencari korban, bom-bom berjatuhan tanpa pernah tahu di mana jatuh dan meledak, Syekh Ghozi hanya meniupi para musuh dengan menggunakan mulutnya dari kejauhan. Fuh! Dan sekali tiupan dari beliau efeknya mengerikan sekali. Beberapa serdadu jatuh dan mati. Pernah suatu kali Syekh Ghozi berada satu kapal dengan para pejuang di lautan di Afrika.
Saat kapal berlayar, tiba-tiba kapal mereka ditembaki meriam oleh kapal-kapal Inggris dari radius jauh. Berkali-kali ditembaki meriam membuat kapal tersebut meledak dan hancur dan akhirnya tenggelam. Semua penumpang tewas kecuali satu saja, yaitu Syekh Ghazi. Di tengah lautan itu yang menyisakan hanya dirinya seorang. Akhirnya dirinya berenang sendiri sampai India di benua Asia. Ketika membicarakan wali, maka logika lebih banyak ditumbangkan oleh karomah-karomah sang wali, dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara Syekh Ghazi berenang dari Afrika hingga Asia di India. Tapi begitulah Syekh Ghazi. Kehidupannya banyak sekali keajaiban demi keajaiban sebagai penanda kalau beliau ini bukan orang sembarangan, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi beliau ini dulunya murid langsung dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah-kisah heroik beliau di peperangan ini mengingatkan akan kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi, salah satu nabi yang menghabiskan usianya untuk jihad memerangi kaum kafir selama 1000 tahun. Nabi Syam'un ini seakan memiliki 1000 nyawa. Begitu pula Syekh Ghazi seolah memiliki 1000 nyawa. Sehingga tidak mati-mati walau menghadapi ribuan pasukan kafir sendirian. Bahkan sampai mampu merobohkan bangunan istana raja musuh dengan kekuatannya. Istilah Jawanya Sakti Mandraguna. Mungkin inilah kenapa para ulama memanggil beliau dengan panggilan Syekh Ghazi, nisbat kepada Syam'un Al-Ghazi. Nama aslinya seperti apa dan siapa sejatinya nama beliau tidak ada yang tahu. Hingga kini nama asli beliau masih menjadi misteri. Di era kolonialisme Belanda di Indonesia, Syekh Al-Ghazi dan Pak Karno pernah bertemu. Syekh Ghazi ini gurunya Soekarno. Artinya Pak Karno muridnya beliau dan dibimbing oleh beliau. Syekh Al-Ghazi ini memiliki peranan besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia yang namanya tidak tercatat di tinta sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini. Sedikit cerita, Syekh Ghazi di era modern ini sering sekali berkunjung ke Indonesia, ke tempat guru-guru dan ulama. Beliau cerita kalau dirinya sangat mahabbah atau cinta kepada para ulama dan waliullah dari Indonesia. Salah satu sahabatnya pun bernama Kiai Lentik, yang beliau masih keturunan Rasulullah dari jalur Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon dengan nama Kiai Lentik. Tentu nama Kiai Lentik hanyalah samaran saja karena beliau saat ini sedang kholwat dan menyembunyikan dari pandangan manusia dan tidak ingin disebut namanya di ruang publik. Walau sebenarnya sang Kiai Lentik ini dulu tamunya ribuan, mulai dari kalangan bawah seperti pemulung, petani, pedagang, konglomerat, pejabat sampai artis ibu kota, bahkan Presiden Indonesia semenjak Pak Harto hingga SBY. Semuanya datang ke majelis beliau. Tapi Kiai Lentik tak pernah mau diliput media walau yang jadi tamunya adalah orang penting nomor 1 di negeri ini. Pernah suatu ketika kamera wartawan dari salah satu media terkenal di negeri ini terbakar sendiri saat digunakan untuk meliput beliau. Sejak itu tidak ada wartawan yang berani memfoto atau meliput tanpa izin Kiai Lentik. Itulah kenapa Kiai Lentik tidak pernah ada di koran-koran, TV, maupun media massa lainnya. Padahal ada ribuan tamu yang datang dari penjuru daerah ke majelis beliau di Cipacung, Banten, untuk meminta barokah doa beliau yang mustajab untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup dan kesulitan hidup. Kiai Lentik sahabat Syekh Ghazi merupakan deretan dari ahli silsilah, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani juga bagian dari deretan ahli silsilah. Mungkin ini sebabnya Syekh Al-Ghazi sangat mahabbah kepada Kiai Lentik sebagaimana mahabbahnya beliau ke gurunya sendiri, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Subhanallah walhamdulillah.
Syekh Ghazi ini kalau ke Indonesia, ke majelis Kiai Lentik, suka sekali naik mobil. Biasanya Kiai Lentik menyuruh salah satu santri untuk menyopiri mobil, menemani Syekh Ghazi kemanapun beliau minta. Dan kebiasaan Syekh Ghazi ini pas naik mobil, pasti kesukaannya adalah ngebut atau berlari cepat dengan mobil tersebut. Si santri yang nyetir pasti disuruh menginjak pedal gas sampai mentok, sampai speedometer jarumnya juga mentok, membuat siapa saja yang semobil sama beliau akan merasakan jantungnya seakan loncat dari dadanya sampai kapok. Mungkin bagi kita cerita seperti ini aneh, tidak masuk akal dan baru pertama kali kita dengar. Tapi perlu disampaikan satu hal, bahwa kisah ini adalah kisah nyata dan benar adanya. Suatu hal tidak harus diterima akal untuk terjadi. Andaikan tiba-tiba saja ada tsunami 30 meter di hadapan kita, pasti percaya tak percaya kita harus lari menyelamatkan diri, walau akal tidak mempercayai kejadian itu. Ketika tsunami muncul tiba-tiba, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Kekuasaannya mutlak dan tidak terbatas. Jika Allah berkehendak, maka pastilah terjadi walau akal tidak menerima hal itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, Dia tidak butuh persetujuan manusia untuk terjadi. Syekh Ghazi meninggal dunia tahun 2010 silam dan makamnya di negara Yaman. Semoga Allah meridhoinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27-30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Semoga berkah manfaat. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga dari kisah Syekh Ghazi yang luar biasa ini, karena ketauhidannya dan ma'rifatnya kepada Allah, selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seolah memiliki 1000 nyawa. Terima kasih, jangan lupa bantu terus dukung channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan Anda bisa mengunjungi channel ketiga saya, yaitu Maniak Akik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, zodiak, aura, dan metafisika modern. Dan Anda bisa mengunjungi channel keempat saya, yaitu Maniak Bacan, yang banyak membahas khusus tentang batu bacan, sejarah, manfaat, dan kualitas-kualitasnya. Sekian, sebelum mengakhiri video ini Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk, maka damailah dunia.